Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardadillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi summa ila hadrati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa awliyaillah summa ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa khalatina wa ammatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi muassis wa masyayikh fi ma'had Lirboyo khususan Bahyai Abdul Karim, Bahyai Marzuki Dahlan, Bahyai Mahrus Ali, Bahyai Idris Marzuki wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim summa ila ruhi mu'allif hadzal kitab wasiyatil mustafa a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim bid daraini syairun lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, semoga saja selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, serta bisa menjalankan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sanak keluarga dan para sahabatnya, sehingga sampai kita semua sebagai umatnya yang selalu berharap akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, meneruskan
pengajian kitab Wasiatul Mustafa dari keterangan sebelumnya. Sekarang kita akan menerangkan faslun fil hayai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah wasal fil hayai ing dalam nerangake isin. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, hei Ali, ad-dinu utawi agama, kulluhu ya sekabehane agama, iku fil hayai ing dalem isin. Wa huwa utawi haya, antahfadha iku yen to ngreksa sapa sira, reksa ar-raksa ing sirah, wama lan barang hawa kang mengku apa ma ing sirah, wal batna lan ngreksa ing weteng, wama lan barang wa'a kang ana utawa madai apa weteng ing ma. Fasal ini menerangkan tentang haya atau sifat malu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada sahabat Ali, ya Aliyu ad-dinu kulluhu fil haya. Agama ini semua menerangkan atau berhubungan semuanya dengan masalah malu. Ini bisa diartikan bahwasanya semua agama yang ada ini juga di situ akan membahas masalah ayat. Tentunya juga agama lain juga di situ akan menerangkan tentang masalah malu apabila berbuat tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam agama tersebut, terutama dalam masalah agama Islam. Agama Islam selalu mengatur tentang masalah malu. Tentunya malu berbuat maksiat terhadap Allah, tentunya juga malu berbuat tidak baik sesama manusia. Oleh karena itu, apabila orang itu mempunyai sifat malu yang berhubungan dengan apabila melaksanakan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, ini haya tersebut bisa dibenarkan dan memang harus. Tapi kalau haya tersebut berhubungan dengan sesuatu yang baik, ini tidak dianjurkan. Contoh, ada seseorang mau mengaji, kemudian ditanya, umpama laki-laki, Pak, sampean ke orang ngaji nang opo? Aku Pak ngaji isin, aku Pak ngaji haya. Ini sesuatu yang baik tapi mau dilakukan kok malu. Ini tidak dianjurkan.
Umpamane mas kok ora gelem ngaji nang musala, nang masjid taklim. Aku soalnya Pak ngaji haya izin. Ini sesuatu yang baik, tapi kalau dihubungkan dengan malu, ini tidak dianjurkan oleh agama. Sifat malu yang dimiliki manusia ketika mau melaksanakan kebaikan, ini tidak dianjurkan. Karena sifat malu itu sangatlah rahasia, sehingga kalau dibandingkan dengan sifat takut, justru akan membahayakan sifat malu. Kalau orang mau mengaji karena takut, mungkin diantar satu orang, dua orang dia akan berani. Tapi kalau orang akan melaksanakan kebaikan tapi dengan alasan malu, maka jangankan diantar satu orang, dua orang, diantar orang sekampung pun dia akan beralasan aku malu, aku izin, aku haya. Nah, sifat haya ini yang harus ditanamkan adalah ketika ada orang yang mau berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang berbuat tidak baik terhadap sesama manusia dengan alasan aku rak pak maksiat soalnya aku izin karo Gusti Allah, ini baik. Aku ora pak berbuat sing ora nyenengke karo antangga karena aku izin, ini baik. Nah, hayat yang seperti inilah yang dibutuhkan di dalam agama Islam. Hayat yang seperti itulah yang dibutuhkan oleh agama Islam. Tapi sekarang ini fenomenanya di tengah-tengah masyarakat, ketika orang akan berbuat maksiat, ketika orang mau berbuat kebaikan, justru yang dikedepankan adalah alasan sifat haya atau malunya. Tapi ketika mereka mau berbuat maksiat, justru malunya ini tidak dikedepankan. Ini yang terbalik yang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Makanya Nabi berpesan kepada sahabat Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Ya. Maksudnya itu agama menerangkan atau meliputi sifat haya. Ketika orang itu mau berbuat hal-hal yang tidak pantas ia perbuat, maka disitulah haya harus dikedepankan. Wa huwa utawi haya antah fadho iku yen to ngreksa sapa sira ar-ra'sa ing sirah, wa malang barang hawa kang mengku apa ma ing sirah. Kemudian pengertian haya di sini, ya, dan kalau tadi kan pengertian umum, kalau pengertian haya di sini huwa antah fadha ra'sa wa ma hawa. Yang dinamakan haya yaitu apa? Menjaga kepala dan menjaga apa-apa yang ada di dalam kepala. Apa itu? Ya. Karena sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia, ini berangkatnya dari daerah kepala. Orang mau berbuat apa saja, ini berangkatnya dari daerah kepala dulu. Contoh, ketika orang itu melihat sesuatu yang baik dan dia akan melaksanakan, maka yang melihat adalah mata. Mata terletak di sekeliling kepala. Ketika orang akan mengucapkan sesuatu,
maka yang mengucapkan adalah lisan. Nah, lisan itu terdapat pada kepala. Ketika seseorang itu menceritakan sesuatu, karena apa? Karena dia mendengarkan, dan mendengarkan itu dengan telinga, dan telinga itu terdapat pada kepala. Dan yang terlebih penting lagi, karena di dalam kepala manusia terdapat otak, terdapat akal, sehingga disinilah fungsi kepala, fungsi akal untuk menyaring, memfilter semua yang kita lihat, semua yang kita ingin bicarakan, semua yang kita ingin dengar, ini akan disaring dulu dengan otak. Ini yang lebih utama, intinya dalam otak, intinya dalam akal. Maka sehingga antahfadha ra'sa wa mahawa ini sangat betul. Orang akan berbuat sesuatu mestinya dari mana? Dari ia mengetahui, dari ia melihat, dari ia mendengar, dari ia mengucapkan. Dan semuanya itu dari kepala. Sehingga terkadang orang yang tidak melihat, buta, kemudian dia bisa melaksanakan maksiat karena apa? Karena dia mendengar. Inilah maka antahfadha ra'sa wa ma hawa. Dan paling inti adalah akal kita. Sehingga kalau akal kita bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang bisa dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, kalau akal tersebut bisa kita kendalikan, maka orang tersebut akan melaksanakan sesuatunya tentunya yang baik. Sehingga apabila dia melaksanakan sesuatu yang tidak baik, maka dia akan berkata, saya malu, saya haya. Ini adalah keterangan haya, antahfadha ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a, dan menjaga perut serta apa-apa yang bisa masuk dalam perut tersebut. Artinya apa? Tentunya perut itu ketika merasakan sesuatu, ketika merasakan lapar, maka dia akan kemasukan sesuatu, yaitu makanan. Dan antahfadha batna wa mawa'a, ini perlu kita cermati, bahwasanya sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut itu apakah benar dari sesuatu hasil yang halal atau bukan yang halal. Sehingga kalau masuknya sesuatu dalam perut itu termasuk sesuatu yang tidak halal, kalau kita mempunyai akal sehat, kita akan bilang, saya malu. Karena apa? Karena sesuatu yang saya makan adalah hasil dari uang yang tidak halal. Inilah kelengkapan dalam agama Islam. Di sini sampai di situ diatur dalam agama Islam. Sifat malu yang tentunya kadang dan saat sekarang sifat malu itu sudah tidak diperhatikan lagi pada zaman-zaman sekarang. Untuk itu
dalam kesimpulan pertemuan yang sangat singkat ini, mari kita bersama-sama mengedepankan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu kita kepada sesama manusia ketika kita mau berbuat hal-hal yang tidak pantas kita perbuat. Dan mari kita buang sifat malu kita jauh-jauh ketika apa? Ketika kita akan melaksanakan sesuatu yang baik menurut Allah dan baik menurut sesama manusia. Semoga kita semua dihindarkan dari sesuatu yang berbau maksiat, yang tidak baik menurut sesama manusia. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullahal azim, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.